kekuatan dengan menyita kapal-kapal dagang yang dianggap sebagai pihak lawan. Apakah sikap kedua belah pihak ini bakal membuat alot negosiasi yang sedang diupayakan? Saya akan diskusikan ini bersama dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo dan pengamat intelijen dan militer dari Universitas Indonesia juga Stanislaus Rianta. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Mas Agung, kalau kita tarik ke belakang 28 Februari momen konflik ini pecah di awal sampai dengan hari ini 23 April dan sekarang zonanya sudah main-main ke laut. Ini konteksnya makin jelas nggak sih perangnya ini, tujuannya buat apa? Ya, dalam hal ini kemudian kan kita melihat sekarang justru Hormuz itu menjadi epicentrum konflik ya. Ya, yang tadinya kita melihat konteksnya lebih banyak di darat, tapi kemudian kita melihat bahwa keberadaan Hormuz bagaimanapun juga ini punya dampak yang begitu signifikan. Ya, dalam konteks ini kan kita melihat dalam keberadaan Hormuz dia adalah punya sumbangsih 20% dalam konteks perdagangan global dan energi dan segala macamnya. Dan sekarang yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, akhirnya ada kecenderungan untuk menggeser perangnya, konfliknya di dalam konteks maritim laut gitu ya. Dan kita juga akhirnya memahami bahwa siapa yang bisa menguasai Hormuz dia punya leverage geopolitik global yang jauh lebih besar. Dan tentunya hal ini kemudian menjadi satu hal. Karena buat ya gimana? Saya harus tahan dulu karena kita jeda sebentar, kita dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu, baru kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Tetap bersama kami. Terima kasih. Salat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Melanjutkan diskusi. Mas Agung, sorry saya salah tadi ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa ini konteksnya sudah meluas ke area laut, zonanya sudah meluas di situ. Cuman kalau ditarik dari awal perang ini mencuat di tanggal 28 Februari sampai hari ini, targetnya jelas, tujuannya buat apa dilakukan perang ini atau malah masih abu-abu nih Mas? Ya, makin abu-abu Mas sebenarnya. Jadi bahkan kalau dalam konteks politik dalam negeri Amerika Serikat kan juga publik Amerika Serikat mempertanyakan tujuan Donald Trump ini melakukan serangan. Bahkan 68% masyarakat Amerika Serikat itu tidak yakin tujuannya kemudian pengen dicapai oleh Trump. Tapi kalau kemudian saya coba melihat dan menerka-nerka ya Mas, dan kemudian sekarang intensi jalur laut ya, atau bicara tentang Hormuz menjadi satu target utama, artinya kan pertama ada intensi yang besar bagi khususnya buat Amerika Serikat untuk mengontrol jalur energi ya, dengan kemudian dia tetap bersikeras meskipun beberapa waktu yang lalu Iran sempat mau untuk membuka Hormuz, tapi di saat yang bersamaan Amerika Serikat tidak mau membuka blokade mereka atas Hormuz. Nah, yang kedua sebenarnya juga ini sebagai bentuk buat Amerika Serikat untuk melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ya, karena memang keberadaannya, kalau kenyataannya versinya Trump kan sehari Iran rugi sekitar 300 juta dolar karena sebagai akses Hormuznya kemudian ditutup. Dan yang ketiga ada upaya yang kemudian dilakukan Amerika Serikat dalam hal ini berupaya untuk mengisolasi Iran. Artinya memang dalam hal ini ada upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk terus menekan Iran, tapi di saat yang bersamaan ini juga sebagai satu bentuk sinyalemen untuk meningkatkan eskalasi. Ini kan kalau kemudian dalam hukum internasional kita menamakan ini sebagai diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan hal-hal ini sebenarnya akhirnya memang tinggal menunggu insiden-insiden besar untuk masuk ke perang yang jauh lebih luas. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa aksi retaliasi yang terbatas juga dilakukan Iran ya, kalau kita melihat dalam beberapa fenomena terakhir ini Mas. Pak Stanis, kalau konteksnya sekarang sedang gencatan senjata walaupun konteksnya juga ini tanpa persetujuan dari Iran, tapi saling blokade, saling melakukan sandera di area laut ini masih dilancarkan AS lalu dibalas oleh Iran. Sesungguhnya AS ini betul-betul hanya serius untuk melakukan ancaman ini dalam tanda kutip di laut, atau lagi ada momen persiapan di tengah gencatan senjata yang mereka bikin sendiri tanpa batas waktu? Ya, gencatan senjata kan tidak boleh tampak lemah ya. Akan berbahaya ketika sedang perundingan, kemudian salah satu pihak akan tampak lemah. Makanya biasanya di dalam momen gencatan senjata itu pihak-pihak itu menunjukkan kekuatannya supaya nanti ketika berunding tidak ditekan atau berunding mereka dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat suatu teori ancaman itu terjadi dengan adanya kerentanan dari pihak lawan. Nah, kalau kerentanan itu salah satu unsur kerentanan adalah daya tarik. Daya tarik ini sekarang berpindah. Kalau dulu ketika perang, Amerika pertama kali mengatakan bahwa
urusan nuklir. Dan ketika sekarang berpindah ke Selat Hormuz. Nah sebenarnya ketika perang, kalau Amerika benar-benar melakukan perangnya itu di darat, serangan darat melalui entah pendaratan pantai atau melakukan dengan operasi Linut, itu kan banyak kerugian di Amerika. Karena Iran siap di situ. Makanya ini Amerika sengaja menggeser ke Selat Hormuz. Jadi tadi kalau Pak Agung mengatakan epicentrum, kalau kami di disiplin intelijen mengatakan ini center of gravity-nya sekarang Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu menjadi daya tarik luar biasa karena selain itu memang menjadi urat nadi energi dunia 20%, di situ kan sebenarnya kepentingannya banyak sekali di situ. Yang menguasai Selat Hormuz pasti juga akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi sebenarnya kan Iran juga diuntungkan dengan situasi ini. Iran juga bisa melakukan bisnis baru, tarif baru terhadap perlintasan Selat Hormuz, walaupun ini mungkin dianggap oleh banyak pihak ini jalur internasional, tapi secara de facto kan memang Iran yang menjadi pihak yang menjadi yang bertanggung jawab keamanan di situ. Jadi sebenarnya dalam suatu kejadian itu yang pertama kali bisa kita lakukan sebenarnya adalah istilah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Jadi kalau pertempuran darat itu akan merugikan banyak pihak. Makanya dengan pertempuran ke laut itu Amerika merasa diuntungkan, tapi Iran juga lebih diuntungkan. Iran akan lebih diuntungkan, minimalisir korban, kemudian Iran juga menguasai medan di situ. Ada ranjau bawah laut, nanti ada juga drone bawah laut, dan walaupun secara statistik Iran kalah dalam persenjataan, tapi secara taktik saya yakin Iran lebih menang. Jadi menguasai Selat Hormuz itu penting bagi Iran dan penting bagi Amerika. Kalau kemudian ada yang mengindikasikan apa jangan-jangan ini gencatan senjata yang tanpa batas waktu ini dibikin sama AS biar mereka juga sambil siap-siap untuk melakukan serangan lebih luas di jalur darat, makanya sembari dilakukan serangan juga ke wilayah laut, Pak Stanis. Ya itu ada asumsi seperti itu juga. Tetapi kalau kita melihat gertakan-gertakan Amerika Serikat itu dari pertama itu nggak terwujud, nggak terbukti. Mau melakukan pendaratan pantai nggak terbukti, padahal marinirnya sudah siap. Mau menerjunkan Linut, pasukan Linut 82 sudah siap, tapi juga tidak terjun-terjun. Sekarang mau melakukan penguasaan Selat Hormuz, hanya blokade saja, jadi blokadenya itu kan di jalur luar yang di dekat di bawah Oman. Tapi nggak terbukti juga gitu loh. Karena apa? Kalau Amerika benar-benar melakukan ini, nampaknya dampaknya cukup signifikan bagi Amerika. Akan banyak kerugian bagi Amerika. Sehingga yang terjadi sampai saat ini sebenarnya adalah aksi-aksi sporadis, gertakan-gertakan yang mungkin kayak uji coba bahwa Iran bisa takut. Nah ini kelemahan Amerika adalah Amerika itu tidak mengetahui seberapa besar kekuatan dan apa saja senjata dari musuh. Dalam teori klasik Sun Tzu, kalau kita mau memenangkan pertempuran maka kita harus mengetahui lawan kita siapa. Nah ini Amerika nampaknya tidak mengetahui karena Iran serba tertutup. Berperang dengan lawan yang tidak kita ketahui identitasnya, tidak kita ketahui resource-nya, itu perang buta itu berbahaya sekali. Dan nampaknya Amerika sedang menghadapi ini sehingga berganti-ganti strategi. Mas Agung, dengan gencatan senjata yang tidak ada batas waktu ini dan sepihak juga dibuat AS, ini bacaan Anda lagi mengejar momentum apa sebetulnya AS ini sekarang? Ya, yang paling penting sebenarnya Mas, salah satu halnya Amerika Serikatnya kan juga menghadapi tekanan domestik yang begitu kuat ya. Kalau kemudian kita melihat bahwa kita tidak bisa memungkiri bulan November akan dilakukan pemilu setelah di Amerika Serikat. Artinya tekanan domestik sebenarnya juga memberikan satu sinyalemen Donald Trump membutuhkan satu legitimasi yang membuat dia diyakini sebagai pemenang perang. Nah, problemnya adalah sekarang bagaimana kemudian Donald Trump melakukan strategi untuk membuat yang namanya Iran ini tunduk seperti itu. Nah, problem besarnya adalah sampai sekarang mereka juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Stanis ya. Ini banyak yang kemudian kesannya adalah coba-coba, tapi yang kemudian kita bisa bilang bahwa di saat yang bersamaan berbagai macam upaya yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya dia berupaya untuk mendapatkan satu bentuk legitimasi bahwa dia menjadi pihak yang dominan dan dia menjadi pihak yang dianggap sebagai pemenang perang itu sendiri. Karena tadi ya legitimasi domestiknya Trump ini secara di Amerika Serikat jatuh, termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks approval
rate-nya Trump seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tentu juga tekanan internasional semakin tinggi sebenarnya juga terhadap Amerika Serikat. Yang kita lihat sejauh ini kan memang Trump seolah-olah berjuang atau melakukan perang ini sendiri plus dengan Israel tentunya. Tapi dalam konteks sekarang Israel ketika kapalnya kemudian diserang oleh Iran, Israel cenderung tidak melakukan tindakan retaliasi serupa dalam konteksnya Hormuz, karena memang yang namanya Israel juga dia menghitung juga kalau kemudian melakukan retaliasi dalam konteksnya Hormuz, cost-nya juga sangat besar seperti itu. Nah, yang menarik memang yang kemudian strategi kemudian dilakukan oleh Iran. Apa yang kemudian Iran lakukan ini kan sebenarnya low cost tapi high impact gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ternyata memberikan dampak dalam konteks Hormuz, apalagi ini sudah bicara dalam sebagai jalur energi global seperti itu. Nah, artinya memang tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini tetap punya intensi sebenarnya berbicara dengan Iran dalam konteks perundingan, tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di saat yang bersamaan ini seperti strategi Mad Men ya kalau zamannya dulu Nixon ya, jadi dia berupaya menciptakan satu strategi yang membuat Iran tuh sedikit banyak bingung di satu sisi dia menginginkan perundingan, tapi di sisi yang bersamaan aksi ekskalasinya terus kemudian dilakukan, dan itu saya lihat ini sebagai satu hal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi konteksnya Pak Stanis, 30 negara nih lagi ngumpul di Inggris untuk membahas, mendiskusikan gimana nih caranya bisa Selat Hormuz ini bisa normal lagi, perdagangan dunia bisa lancar lagi, nggak ada efek yang lebih luas saat kedua belah pihak AS Iran malah memperluas zona perangnya ke wilayah laut. Menurut Anda pertemuan itu bakal ngaruh nggak, atau malah ya udah ini akan berhenti di pembahasan saja di atas meja? Ya, menurut saya yang bisa menekan Donald Trump untuk akhirnya menghentikan perang itu internal. Jadi tekanan ekonomi Amerika, kemudian tekanan politik itu justru bisa menghentikan perang, karena Donald Trump akan menghadapi pemilu selah. Dan saya kira Donald Trump sekarang sedang mencari exit strategi dari perang Iran ini tanpa dia kehilangan muka, tanpa dia nanti kehilangan pendukung dari Amerika. Makanya dia kan berkali-kali mengatakan telah memenangkan perang. Yeah. Saya sudah berkali-kali menduga kan ini pasti akan ada perpanjangan jeda, dan nanti jedanya tanpa batas waktu. Sebenarnya ini kan bukti mau angkat kaki dari Iran, tetapi tanpa dipermalukan. Jadi jeda. Nah, untuk menjaga supaya tidak dipermalukan kan selain tanpa ada batas waktu, dia tetap menjaga eskalasi bahwa dia adalah negara kuat dan dia menguasai wilayah ya dengan beberapa tindakan-tindakan seperti melakukan blokade atau nanti melakukan aksi-aksi yang sporadis, itu supaya Trump tidak dipermalukan oleh masyarakatnya. Jadi ini sebenarnya tanda-tanda bahwa sebenarnya ini adalah exit strateginya dari Trump, tapi dia tidak mau kelihatan bahwa dia kalah. Nah, terutama dengan negara-negara 30 negara di Eropa, ya ini mereka akan menekan sebenarnya. Tapi saya melihat tekanan yang penting sebenarnya bukan Amerika. Ini negara-negara Eropa itu kan tidak mempunyai sikap yang jelas ini, hanya diam kan, karena membela Amerika juga. Nanti Iran juga bisa bertindak, membela Iran juga Amerika nanti bertindak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah negara-negara Eropa itu dalam jangkauan rudal Iran. Iran mempunyai rudal dengan jarak sekitar 4.000-5.000. Sementara jarak Iran ke negara Eropa itu sekitar 3.000 km. Jadi kalau misalnya negara-negara Eropa itu nanti membantu Amerika, Iran sudah siap menekan tombolnya. Dan ini tentu akhirnya membuat negara-negara ini ya wait and see saja. Paling tekanan lain yang supaya perang ini selesai. Nah, kita sepakat sebenarnya dalam sebuah konfrontasi seperti ini, dalam sebuah perang, kita sebenarnya tidak membela A atau B. Yang kita bela kan perdamaian untuk kemanusiaan. Yeah. Itu yang harus kita tekankan itu. Ada juga punya pandangan yang sama, Mas Agung. Posisi 30 negara yang lagi ngumpul di London ini akan jelas posisinya menekan atau justru malah abu-abu? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Mas Agung, dengan rencana 30 negara bakal menggelar meeting di London membahas pembukaan Selat Hormuz ini punya pengaruh yang cukup dalam atau justru ya tidak akan membawa dampak apa-apa juga soal Selat Hormuz terutama? Ya, problem besarnya adalah negara-negara Eropa itu dalam beberapa waktu terakhir itu tidak satu suara ya Mas ya perihal masalah rencana operasi di Hormuz.
relatif hanya dua negara yang mereka setuju untuk dilakukan operasi multinasional, tapi itu di luar dari skemanya NATO, yaitu Inggris dan Prancis. Tapi negara-negara yang lain seperti halnya Jerman, Spanyol, Italia secara keras menyatakan bahwa ini bukan perang kami, ini adalah perangnya Amerika Serikat. Nah, tapi juga yang kemudian harus dipahami bahwa sikap Eropa ini kan hari ini adalah sikapnya lebih menunjukkan otonomi strategisnya Eropa. Dia kecenderungannya adalah berbeda dengan Eropa dahulu yang kecenderungannya adalah mengikut Amerika sebagai aliansinya. Nah, sekarang kecenderungannya gayanya agak berbeda seperti itu. Karena yang perlu juga difahami bahwa dalam logika politik selalu kita memahami tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Ketika sudah bicara kepentingan yang abadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya walaupun Eropa tidak bisa kita pungkiri dia terdampak dari penutupan Hormuz, tapi ketergantungan Eropa terhadap akses energi dari Hormuz itu tidak sebesar wilayah Asia. Nah, ketika memang ada kepentingan yang besar, maka kemudian kita akan melihat respon cepat yang diberikan negara-negara Eropa dalam konteks Hormuz ini sangat berbeda dengan respon cepat Eropa terhadap isu Selat Bab El Mandeb atau wilayah Laut Merah. Waktu itu sekitar tahun antara 2023 sampai 2025 itu ada operasi besar yang dilakukan oleh Eropa bersama dengan Amerika Serikat dinamakan dengan operasi Protective Guardian. Itu perang terhadap kelompok Houthi karena memang mereka sangat terganggu dengan gangguan Houthi di wilayah Laut Merah. Tapi kembali lagi ke poin utama perihal masalah Hormuz, hal-hal yang tadi saya jelaskan itu memberikan satu sinyalemen bahwa ya sikap Eropa ini cenderung tadi ya abu-abu tentu dalam konteksnya Hormuz karena memang tidak semua negara punya suara yang sama dalam konteks ini Eropa perihal masalah Hormuz seperti itu. Nah, tapi dalam sisi yang bersamaan kita akan melihat bahwa pertemuan di Eropa itu bisa menjadi satu pertemuan yang sifatnya signifikan dan penting dalam konteks menekan sikap Amerika Serikat. Ya, karena bagaimanapun juga dengan otonomi strategis yang dimiliki oleh Eropa menginginkan bahwa perangnya harus terdeeskalasi karena bagaimanapun juga walaupun Eropa tidak tergantung yang begitu besar lebih dalam konteks energi, tapi juga kan dalam konteks hal yang lain Eropa pun terkena juga dampaknya ketika tindakan Amerika terkait dengan penutupan Hormuz seperti itu. Anggap skenario terburuknya Pak Stanis ini perangnya eskalasinya makin tinggi bahkan pecah. Kalau sekarang kita lihat dramanya baru saling sandra menyandra kapal, kalau kemudian efeknya akan lebih luas perang Iran dan AS ini di wilayah laut, kekuatan laut masing-masing ini sejauh mana Anda menggambarkannya? Ya kalau misalnya pecah terus sebentar ya ada yang kalah itu, misalnya pecah terus kemudian ada yang kalah selesai itu mungkin dampaknya tidak besar, tidak banyak, tidak menimbulkan dampak kepada semua negara di dunia ini. Tapi kalau situasinya terus situasi yang seperti ini, yang gantung, tetapi ada serangan-serangan, tapi terus diblokade itu yang berbahaya sebenarnya, dampaknya kemana-mana. Nah, arahnya memang nampaknya seperti itu, jadi nampaknya akan ada jeda tanpa batas waktu, tapi akhirnya muncul sistem baru di situ, sistem baru yang terkait keamanan Selat Hormuz. Apakah itu nanti menguntungkan Iran atau menguntungkan Amerika, tapi kalau nanti ada sistem baru terkait pelayaran di Selat Hormuz, ini merugikan dunia, terutama merugikan bagaimana transportasi minyak dan logistik lainnya yang dapat melewati situ. Nah, ini tidak akan berhenti, tidak akan selesai kalau misalnya tidak ada intervensi dari lembaga yang lebih besar. Sementara Amerika selalu mengklaim bahwa dia paling besar dan dia ya seperti itu sifatnya Donald Trump kan. PBB harusnya turun tangan untuk minimal mengawasi. Jadi sebaiknya memang negara-negara ini mundur dari Selat Hormuz, kemudian ada lembaga independen yang mengawasi Selat Hormuz supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak entah itu Iran atau Amerika untuk membuat sistem baru di situ. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Pak, kalau kemudian konteksnya adalah pertahanan laut masing-masing, AS dan Iran secara kekuatan lautnya apakah imbang atau ada yang condong lebih kuat di antara dua negara ini? Perang itu tidak hanya ditentukan dengan senjata, sementara Amerika mesti menang secara alutsista menang, tetapi Iran itu secara taktik menang dia. Dan dia mempunyai kekuatan-kekuatan lain yang tidak dimiliki Amerika. Nekat misalnya, ideologi nekat. Dia bisa menabrakkan kapal-kapal kecilnya ke kapal-kapal Amerika yang lebih besar. Ini kan tidak diperhitungkan oleh Amerika. Jadi kalau hanya senjata saja, alutsista, Amerika menang. Dia global air power nomor 1, sementara Iran nomor 15. Tetapi kalau misalnya di sisi lain,
Iran itu tuan rumah di situ. Dia sangat memahami situasi. Dia tahu celah-celahnya di mana dan dia punya masyarakat yang secara ideologis siap untuk berperan. Sementara Amerika, masyarakat tidak semua setuju, bahkan di Kongres dan lain-lain itu mengatakan itu perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Jadi ini plus minus. Tetapi Iran diuntungkan, situasinya diuntungkan untuk Iran. Sementara Amerika, karena dia datang ke situ, dia pasti kalau ini perang lebih banyak merugikan Amerika daripada Iran. Oke. Mas Agung, ngomong-ngomong soal kepentingan yang sudah Anda singgung tadi, ini semua akan tergambar di perundingan jilid 2 yang kabarnya kata Trump akan terjadi pada Jumat di Islamabad, Pakistan. Kalau kemudian konteksnya sudah seperti sekarang ini, apakah soal konteks pelabuhan, pengamanan zona laut ini akan jadi tambahan butir kesepakatan lain yang bakal ditambah di perundingan itu, dan sejauh mana proyeksi Anda kata sepakat bakal terjadi di perundingan jilid 2 ini? Kalau kemudian kita berpikir bahwa dalam satu pertemuan itu akan terjadi comprehensive deal, tentu itu lumayan berlebihan ya Mas ya. Maksudnya dalam konteks ini adalah itu sesuatu hal yang kalau kemudian kita flashback ke pertemuan tanggal 10-11 saja, pada bulan April 15 poin proposal Amerika Serikat berhadapan dengan 10 proposalnya Iran itu sangat sulit untuk kemudian dicapai titik temu ya. Kalau kemudian didorong sekedar ada partial deal, saya pikir ini masih ada ruang-ruang untuk disepakati perihal masalah partial deal. Tapi sebelum akhirnya kita berbicara pertemuannya, ini kan semua hal bisa terjadi dan berubah dalam konteks hitungan jam ya. Kita melihat dalam beberapa hari terakhir saja, rencana awal ada pertemuan di hari Senin atau Selasa, di detik-detik akhir Iran tidak jadi mengirimkan perwakilannya, karena memang dalam konteks menuju proses perundingan yang kemudian juga tidak kalah menentukan adalah bagaimana kemudian intensi kedua belah pihak untuk menurunkan tensi konfliknya ya. Yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir yang membuat pihak Iran juga cukup memunculkan sikap distrust gitu terhadap Amerika Serikat adalah salah satu aspek yang paling penting adalah itikat Amerika Serikat untuk meneruskan blokade terhadap Irannya ya, dalam konteks Hormuz, blokade lautnya. Tentu buat Iran ada aspek keadilan yang dia inginkan untuk sama-sama ketika kedua belah pihak ini untuk maju ke meja perundingan. Saya pikir ini jadi poin yang akan terhitung sebelum pertemuan, kalau kemudian akhirnya dilakukan di hari Jumat. Baru kemudian ketika bicara dalam pertemuan nantinya ya, tentu partial deal dalam konteks Hormuz saya pikir itu justru menjadi topik utama ya, ketika berbicara tentang perundingan perdamaian. Tapi yang jadi poin adalah kemungkinan untuk partial deal. Yang kedua tentu Iran menginginkan juga adanya konsesi ya, bisa jadi dalam hal masalah Hormuz dan sanksi dan seterusnya. Tapi intinya adalah sebenarnya kedua belah pihak ini butuh waktu masa untuk cooling down ya, karena bagaimanapun juga baik buat Iran maupun Amerika Serikat, mereka pun sebenarnya juga sebagai pihak yang menerima dampak juga dari dinamika perang yang sudah terjadi semenjak 28 Februari. Baik, Mas Agung, Pak Stanislaus, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, malam.